Halo teman-teman, ya hari ini saya akan membahas lagi terkait dengan web builder Sarjana Shop yang saya buat. Nah, kalau misalkan kalian mau membuat sebuah web online penjualan yang berbasis produk, di sini saya akan buat aplikasinya dan kita akan membuat aplikasinya ini mulai dari step by step sampai pada tahap akhir. Nanti akan bersambung dengan tahap bagaimana cara custom domain supaya bisa jadi lebih dipercaya oleh klien atau pelanggan kita. Nah, saya buat aplikasi ini berdasarkan tools yang saya buat ini seperti ini. Nanti teman-teman bisa ikuti kalau misalkan teman-teman tertarik dengan tools ini, cukup teman-teman buka saja di Sarjana Shop My ID. Kemudian teman-teman beli saja di sini. Ini harganya yang ini ya. Ini harganya cuma 27.000. Kalian bisa miliki tools ini sampai seumur hidup dan kalian bisa membangun aplikasi apapun yang kalian mau. Kalian bisa jual lagi ke klien-klien atau ke pelanggan kalian atau siapapun yang kalian buatkan sistem terkait dengan menggunakan tools ini. Oke, saya akan menggunakan web builder ini untuk membangun aplikasi penjualan, dan ini cocok untuk kalian yang pelaku UMKM yang belum ada website yang kalian mau buat. Nah, saya akan mencontohkan di sini. Oke, saya hanya buat seperti ini. Buatkan aplikasi penjualan produk kopi dan pembayaran terintegrasi dengan WA, e-wallet dan transfer bank disertai laporan lengkap. Buatkan landing page-nya dan dashboard adminnya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Supaya dia tidak hanya membuat landing page-nya saja, tapi dia integrasikan dengan admin. Seperti itu. Kemudian kita klik kirim. Nah, tapi sebelum itu pastikan teman-teman di sini mengubah ini menjadi kanvas ya. Oke, kita kirim. Nah, ini yang masih sering banyak ditanyakan oleh teman-teman semua, bahwa apa perbedaan antara kita menggunakan tools yang saya buat ini dengan yang Gemini. Yang biasa ya langsung kita minta seperti ini. Nah, itu sangat berbeda ya teman-teman dari sisi penerapan sistem tampilan atau apapun itu, karena kalau kita langsung menanyakan ke Gemini secara langsung, walaupun kita ubah menjadi kanvas, dia akan tetap buat tapi tidak terstruktur ya teman-teman, itu bedanya. Sedangkan tools yang kita buat ini itu terstruktur. Jadi di dalam sistem ini dia mengalir dan mengikuti struktur yang kita berikan seperti itu. Oke, ini ada ya. Ini landing page-nya. Oke, kemudian ini ada adminnya. Oke, sudah dibuatkan dan sekarang kita diberikan opsi ya. Ada 3 opsi ini, tema, klasik, kemudian open tema 2 modern, versi dan kekinian, kemudian ketiga hangat dan. Nah, jika teman-teman dihadapkan dengan seperti ini tampilan ini, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Misalkan saya pilih yang putih versi abu-abu terang. Ini depth solar dengan bangun emas. Oke, saya pilih yang opsi 1. Opsi 1. Oke, setelah itu kita langsung ini ya, kirim. Nah, itu dah bedanya. Nah, oke, itulah perbedaannya teman-teman ketika kita menggunakan Gemini yang biasa dengan yang menggunakan tools ini. Kalau menggunakan Gemini biasa, mungkin teman-teman masih disuruh mungkin 2, 3 sampai berkali-kali step baru kemudian ditampilkan dari sisi aplikasinya. Tapi ya kita lihat tools ini, kita hanya 1, 2. Nah, kita hanya 2 langkah, nanti akan langsung dibuatkan aplikasinya seperti ini. Nah, itu teman-teman yang saya baru saja bilang. Cuman 2 langkah, 1, 2, langsung diberikan previewnya. Seperti itu. Kita tunggu saja aplikasinya sampai selesai. Nah, oke, akhirnya sudah tampil juga dan seperti ini ya, teman-teman. Ini masih klasik sekali. Masih ini ya. Nah, sisa kita tambahkan produk di sini. Dan di sebelah kiri juga ini yang teman-teman lihat ini ada 3 yang diberikan ya. Pertama adalah tampilan depan ini untuk blogger di sini. Kemudian ini app script-nya di sini nanti adalah kita tampilkan nanti ini di app script-nya sebagai logika atau algoritmanya di sini. Nah, secara teknis dan panduannya ada di sini ya, teman-teman. Ini lihat panduannya. Di sini teman-teman bisa gunakan ini sebagai panduan untuk menyusun atau menampilkan website ini. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Saya akan copy ini. Nah, saya akan salin. Kemudian saya ini ya, ini blogger yang saya sudah punya dan saya akan buat di halaman saja seperti ini. Halaman ini masih kosong. Kalau misalkan teman-teman baru membuat blogger, bisa juga di postingan, bisa di halaman bisa. Kita akan bikin di halaman saja seperti ini. Oke, ini tadi ya.
Nah, biasanya kan tampilan menulis kan seperti ini ya. Kita ubah jadi HTML di sini. Kemudian kita hapus semua ini, kemudian kita paste kode tadi ya. Caranya adalah kita ini ya, bagikan di sini ya, kemudian salin konten. Kemudian kita paste di sini. Oke. Satu sudah selesai. Sekarang kita masih di sini, tambahkan di sini, kemudian ini kan ada Gmail ya. Di sini kan Gmail kita ya. Kemudian kita pilih yang sheet di sini. Kemudian kita pilih Google Spreadsheet ya. Tambah di sini. Oke, setelah itu kita close dulu ini. Kemudian ini ada ekstensi. Ini app script, kita klik. Kita hapus semua ini, kita Ctrl A baru kemudian hapus. Kemudian kini kita ganti nama jadi Code. K diubah jadi C. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke tadi yang game ini di sini. Nah, ini backend-nya ini kita open. Nah, ini semua ada scriptnya. Kita bagikan lagi seperti ini. Salin konten masuk di tadi ini yang di blok tadi itu, ML blok. Kemudian kita Ctrl P di sini atau paste saja ya. Paste. Oke. Semua sudah masuk seperti ini. Kemudian kita save project. Oke. Nah, ini sudah jalan untuk apa ya? Backendnya. Nah, supaya ini saling terkoneksi antara backend sama tampilan depannya, jadi kita harus ubah ini ya, Firebase URL ini. Kita ubah ini menjadi link database kita. Nah, caranya adalah kalian masuk di ini ya, tambahkan lagi di kalian di Firebase seperti ini. Oke, kemudian kalian klik Firebase, kalian daftar dulu. Kalau sudah masuk, langsung saya di sini langsung masuk ya, langsung terintegrasi dengan Gmail. Jadi langsung saya di sini buka konsul di atas sini. Ini ya, buka konsul. Oke, kemudian kita hentikan dulu ini. Kemudian kita klik get start di sini. Nah, masukkan di sini, misalkan copy 1 2 3. Terserah teman-teman mau ini ya, mau pakai apa ya? Nama-nama apapun terserah teman-teman. Kemudian kita klik di centang, kemudian kita klik continue. Kita matikan ini, kita continue juga. Oke. Kita matikan ini. Oke, kita continue dan kita tunggu sampai selesai. Oke, kalau misalkan di sini kalian belum puas dengan tampilannya dan belum sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian bisa tambahkan lagi di bawah di sini. Buatkan yang lebih elegan dan profesional, koma dan tambahkan logo klien, koma dan testimoni pelanggan, titik, dan footer web dan footernya. Oke, kenapa kita buat seperti ini? Supaya di bawah dari katalog ini nanti ada logo klien, nanti kita bisa update. Kemudian ada testimoni di bawahnya lagi, kemudian ditutup lagi dengan footer di bawah seperti itu, supaya ini agak lebih rapi ya. Ini kan cuma 2 section ini ya. Nah, supaya lebih rapi karena ini cuma 2 hero, jadi kita buat seperti itu supaya lebih keren. Kemudian kita kirim. Nah, seperti itu caranya teman-teman untuk mengupdate tampilan dan untuk mengubah segala sesuatunya. Kita tidak serta-merta langsung menyuruh untuk memerintah mereka keseluruhan, tapi kita pelan-pelan supaya mereka juga paham apa yang kita inginkan sebenarnya. Seperti itu. Oke, ini sudah selesai tadi database-nya. Kita continue saja. Oke, ini sudah ada ya. Kita close semua ini. Kita tunggu. Nah, sekarang kalau sudah tampil seperti ini di Firebase-nya, kita masuk di sini ya, database di sini, database storage, kemudian kita pilih real time database. Nah, sebenarnya kalau kita ikuti di petunjuk yang ada di sini tadi ya, ini dari sini, ini semua sama yang saya lakukan ini. Oke, kemudian kita ini ya, ini kita create database.
Di sini kita pilih Asia, kemudian next. Oke, kita bisa pakai start mode, kita bisa pakai start, kita bisa pakai test mode bisa. Kalau test mode itu biasanya dia akan expire sampai 30 hari dan nanti kita bisa ubah ini rulesnya untuk keamanan web kita bisa. Kita pakai test mode saja. Kemudian kita enable. Oke, nah mungkin teman-teman mungkin ada yang bertanya, kenapa kita pakai Firebase, kenapa kita tidak pakai Google Sheet saja? Itu sudah terintegrasi langsung dengan Google Apps Script-nya. Nah, oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa saya pakai Firebase? Karena saya berpikir jangka panjang ya. Kalau spreadsheet itu biasanya akan memakan waktu yang lambat dan prosesnya juga akan sedikit loading ya kalau ada aplikasi yang kita buat. Sedangkan Firebase itu ya sama sih, gratis juga ya teman-teman. Sama-sama gratis, tapi ya kalau Firebase itu misalkan teman-teman mau upgrade bisa juga seperti itu ya. Tapi ya tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau juga dengan database spreadsheet bisa langsung di teman-teman arahkan di sini seperti itu. Oke, di Firebase tadi. Oke, nah kita sudah membuat database-nya dan ini dia linknya teman-teman. Ini ya, ini link database-nya. Kita copy. Kemudian kita masukkan di Apps Script tadi di sini ya. Nah ini dia. Kita ganti ini. Kita hapus, kemudian kita paste yang baru seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya simpan project. Sudah. Dan sekarang kita akan deploy di sini, terapkan deploy baru. Kita pilih gear gaji ini ya, kayak gear ini ya teman-teman. Kemudian aplikasi web versi 1.0. Dan di bawah ini pilih dengan siapa saja ini ya. Ingat ya, ini siapa saja. Kemudian terapkan, izinkan. Kemudian advance, kemudian go to project ini ya teman-teman, ini ya, pastikan ini. Klik ini, kemudian continue, dan tunggu teman-teman. Oke, nah ini ya, ini yang akan kita nanti integrasikan dengan halaman depan kita atau dari backhand ke front end seperti itu. Kita salin dan kita simpan ya. Oke ya, akhirnya sudah dibuatkan dan ini sudah tampilannya sudah bagus ya. Nah, sekarang kita copy lagi. Kemudian kita akan tempel ulang di sini ya. Nah, ini kita hapus semua kembali. Yang awalan tadi ya, kita hapus, kita belum integrasikan juga dengan backendnya. Kita hapus. Nah, kemudian kita cari tulisan gas ya. Gas. Oke, ini dia ya, teman-teman. Akhirnya kita dapat ini. Ini dia gasnya seperti ini. Nah, oke. Sekarang ini kan konfigurasi sistem di sini ya. Jadi yang tadi ya, ini app script-nya ini kita salin, kemudian kita ganti URL ini, kita hapus di sini. Oke. Dan kita paste di sini. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita publikasikan. Oke, konfirmasi. Dan selamat. Kalian sudah berhasil membuat sebuah aplikasi penjualan. Oke, setelah itu kita view ya, kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Ini tampil ya teman-teman, tunggu ya. Belum ada produk kopi karena belum ada kita buat di adminnya. Nah, beda dengan yang di sini teman-temannya, ini ada karena ini demo ya, seperti ini. Kita tambahkan di keranjang, nah seperti itu. Nanti di keranjang akan tampilkan totalnya, nama pengirim, kemudian transfer lewat ini. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan coba di sini ya. Kita coba masuk sebagai admin. Ini dia adminnya. Oke, kita masukkan. Ini sebagai default ya. Nanti teman-teman bisa ganti. Oke, sudah masuk. Dan ini ada nama produk, harga, gambar, deskripsi. Ini rekapan pesanan. Jadi caranya adalah oh ya, di sini administratornya belum lengkap ya, belum ada untuk memasukkan ini ya, e-wallet apa semua. Nah, jadi karena kita sudah paham tentang halaman administratornya, jadi kita hanya kita masukkan dulu nama kopi ya, kopi Arabica. Harga misalkan 125. Oke. URL gambar, saya coba ambil gambar yang mana ya? Coba kopi Arabica.
Misalkan gambar. Oke, misalkan ini ya. Kita buka. Oke, kita klik kanan. Oh ya, ini tidak bisa ya. Kita ganti saja. Misalkan ini ya. Buka. Oh iya, sama. Kita cari yang ini teman-temannya, gambarnya. Oke, ini aja. Kita copy linknya, mana tadi ya? Open image dulu. Oke, kita copy linknya ini. Kemudian kita masukkan di sini. Paste di sini, kemudian deskripsi. Kopi Arabica. Green beans. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, produk ditambahkan dan ada di bawah ya. Ini di bawah ada, teman-teman. Sudah tampil gambarnya. Kita bisa edit dan kita bisa hapus. Oke, sekarang kita akan close dulu dan kemudian kita akan... Oh ya, sudah masuk ya. Langsung otomatis masuk ya. Oke, sudah langsung masuk, teman-teman. Nah, ini dia. Sudah langsung masuk. Kalau kita ubah jadi kecil seperti ini ya. Oke, dan ini sangat cocok untuk digunakan di HP. Nah, sekarang karena di sini kalau misalkan kita belanja, kita buka ini. Nah, pembayaran misalkan ya OVO, nama lengkap, alamat pengirim, kemudian check out langsung ke WA. Coba ya. Oke, kita check out ya. Oke ya. Langsung terintegrasi ke WA ya, dan seperti ini dia lamanya. Oke, dan ini ya. Nah, kita buat lebih menarik lagi. Jadi nanti di Oke, dan kita akan buat lebih menarik lagi. Jadi caranya adalah ketika ditambahkan di keranjang, ini metode pembayarannya misalkan OVO, jadi langsung muncul di sini nomor rekening dan kemudian nanti akan muncul nama yang nomor rekening tersebut, kemudian nanti checkoutnya ke WA. Jadi setelah kita checkout ke WA nanti muncul nomor rekening dan silakan ditransfer ke nomor rekening tersebut, seperti itu. Kemudian juga kita atur nanti supaya di web ini di adminnya ini kita masuk ulang. Di adminnya ini kita bisa ganti namanya, nama toko. Kemudian ini kan ada rekapan ya. Oke, ini sudah ada rekapan. Kemudian di sini ada kita bisa masukkan e-wallet, nama bank, kemudian jasa pengirim. Nah, seperti itu supaya lengkap ya. Kemudian ini kan ada laporan ya, laporan cetak. Kita lihat dulu. Oke ya, sudah ada laporan cetaknya. Nah, supaya lebih menarik lagi dan lebih profesional lagi di bidang penjualan seperti itu. Jadi teman-teman hanya tambahkan lagi di sini, buatkan pengaturan di admin, di mana pengaturan itu bisa menambahkan nomor rekening, e-wallet atau QRIS, e-wallet aja ya, dan ganti logo serta nama toko, dan pengaturan user. Kita buat seperti itu. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Supaya nantinya kita bisa mengatur nomor rekening, kita bisa tambahkan, kemudian kita bisa hapus, serta kita bisa ganti logo toko ini, kemudian nama, dan kemudian pengaturan user. Kita bisa ganti password dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita kirim. Setelah itu, ketika dia sudah buat seperti ini, teman-teman jangan lupa ya, selalu copy ulang, selalu copy di sini. Nanti kan ada petunjuk di sini bahwa
kalian akan disuruh mana yang akan kalian copy. Misalkan hanya tampilan depannya atau hanya tampilan ini saja yang kalian copy tanpa kalian mengcopy yang AppScript-nya. Semua selalu ada petunjuk di sini teman-teman. Misalkan untuk yang berbasis HTML atau tampilan ini ya teman-teman. Nah, untuk berbasis yang bahasa AppScript atau kode GS, nah ini dia. Ini teman-teman. Kalau misalkan disuruh di petunjuk di bawah bahwa kalian harus ganti kode GS-nya jadi ini ya teman-teman. Kalau misalkan tampilan HTML-nya atau front end-nya jadi ini saja yang kalian ganti seperti itu. Nah, akhirnya kita sudah punya toko online, penjualan online. Oke. Nah, seperti ini tampilan teman-teman. Jadi ini sangat menarik dan teman-teman bisa custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua terkait dengan apa yang kalian akan buat di web builder ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau silakan, mumpung masih murah. Nah, seperti ini kalian bisa gunakan.